Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Isrianti, NPM 208110047. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Dosen pengampu saya Pak Sari Ramadan, MSI. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara religiusitas dengan kebersyukuran terhadap gaya hidup pada mahasiswa rantau. Baiklah, di sini terdapat latar belakang permasalahan. Pada era globalisasi saat ini, pergaulan pada mahasiswa sangat mengkhawatirkan, di mana mahasiswa ingin bertindak bebas, lebih lagi pada pergaulan, yang dimana banyak mahasiswa yang melakukan tindakan menyimpang dari nilai-nilai religius. Sehingga penanaman nilai religius pada mahasiswa bukan hanya sekedar mengharapkan kepatuhan saja, tetapi harus didasari dan diyakini oleh mahasiswa tersebut. Dapat mereka rasakan bagaimana ia mengetahui bahwasannya nilai itu memang sangat bermanfaat untuk dirinya maupun lingkungan. Dengan kata lain, mereka termotivasi dari dalam diri sendiri untuk menerapkan dan terus memelihara nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satunya pada gaya hidup mahasiswa yang membentuk kepribadian individu yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan sosial maupun di lingkungan. Apalagi mahasiswa tidak pernah mengenal kondisi terpuaskan, melainkan selalu merasa kurang cukup atau kurang puas terhadap hal-hal yang dimiliki, sehingga gaya hidup mahasiswa itu selalu berubah-ubah pada saat perkembangan modernnya. Setelah latar belakang permasalahan, lalu terdapat permasalahan penelitian. Di antaranya ada hipotesis penelitian, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang mempunyai kebenaran dalam sebuah data yang harus diuji secara empiris menurut Muhammad Nazir tahun 1998 halaman 182. Berdasarkan uraian teoris yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat suatu perilaku pada mahasiswa rantau dengan adanya keyakinan suatu agama terhadap rasa syukur melalui bagaimana cara hidup mahasiswa perantauan dalam kehidupan sehari-harinya. Rumusan masalahnya itu yang dilakukan oleh penelitian ini terdapat hubungan antara religiusitas dengan kebersyukuran terhadap gaya hidup mahasiswa rantau. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara religiusitas dengan kebersyukuran terhadap gaya hidup mahasiswa rantau. Lalu dalam penelitian ini terdapat sebuah pengertian religiusitas. Religiusitas merupakan keberagamaan seseorang sebagai keyakinan terhadap suatu ajaran agama yang berupa penghayatan dari dalam hati tanpa adanya keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dimanifestasikan atau diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku menurut Glock dan Starr dalam Suroso tahun 2005. Terdapat sebuah aspek religiusitas. Menurut Glock dan Starr dalam Sumbadi tahun 2013, terdapat 5 aspek religiusitas diantaranya. Yang pertama, aspek keyakinan. Aspek keyakinan ini adalah aspek ideologis yang memberikan gambaran sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatis dari agamanya. Yang kedua, aspek peribadatan atau suatu dimensi ritual yang dikatakan sebagai sejauh mana seseorang menjalankan kewajiban ritual agamanya. Yang ketiga, aspek pengalaman. Aspek pengalaman merupakan tingkat seseorang berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agama, yaitu bagaimana individu berrealisasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Yang keempat, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan tingkat pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya, sebagaimana termuat dalam kitab sucinya. Yang terakhir, aspek penghayatan.
Aspek penghayatan merupakan menunjukkan pada seberapa jauh tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman religius. Setelah pengertian dan aspek tentang religiusitas, lalu terdapat sebuah pengertian kebersyukuran. Kebersyukuran merupakan suatu sikap menghargai setiap kehidupan sebagai karunia dan menyadari pentingnya mengungkapkan penghargaan tersebut menurut Watkins DKK tahun 2003. Aspek kebersyukuran menurut Watkins DKK tahun 2003 mengungkapkan aspek-aspek bersyukur terdiri dari 3 unsur antara lain. Yang pertama, merasa berkecukupan. Seseorang yang memiliki kecenderungan bersyukur tinggi akan merasa puas dengan apa yang dimiliki dalam hidupnya. Yang kedua, menghargai hal sederhana. Seseorang yang memiliki kecenderungan bersyukur yang sangat tinggi, menikmati dan menghargai sesuatu yang dimiliki. Yang ketiga, menghargai kontribusi orang lain. Seseorang yang cenderung bersyukur menghargai pemberian dan bantuan yang diberikan orang lain dalam hidupnya. Maka terdapat pengertian gaya hidup. Menurut Minor dan Woman tahun 2002 halaman 282, gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana orang hidup dan bagaimana membelanjakan uangnya atau bagaimana mengalokasikan waktu. Selain itu, menurut Suratno dan Resmiati tahun 2001 halaman 174 adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat yang bersangkutan. Lalu terdapat aspek gaya hidup. Terdapat 3 aspek gaya hidup menurut Woman dan Minor. Sumarwan tahun 2002 halaman 60 dan dalam Nur Fitria tahun 2015 halaman 35 antara lain. Yang pertama, activity atau aktivitas. Cara orang mempergunakan waktu yang berwujud tindakan yang nyata yang dapat diamati seperti hobi, bercakap-cakapan, belanja, berpergian, kegiatan sosial, hiburan maupun olahraga. Yang kedua, interest atau minat. Tingkat kesenangan yang timbul secara khusus dan membuat orang tersebut memperhatikan terhadap objek, peristiwa, ataupun topik tertentu. Yang terakhir, opinion atau opini. Tanggapan atau respon seseorang secara lisan atau tulisan terdapat atau terhadap stimulus yang muncul. Stimulus atau situasi tersebut dapat berupa isu sosial, produk masa yang akan datang, komunitas, olahraga, ataupun hiburan. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian korelasional kuantitatif merupakan penelitian yang melibatkan kegiatan dalam mengumpulkan data untuk menentukan adakah hubungan dan derajat hubungan antara beberapa variabel. Penelitian korelasional kuantitatif ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan beberapa variabel tanpa memanipulasi variabel tersebut terhadap memprediksi suatu hasil. Terdapat sebuah variabel penelitian. Pada penelitian ini memiliki 2 variabel, yaitu sebagai berikut. Variabel bebas atau variabel X dikatakan sebagai gaya hidup mahasiswa, sedangkan variabel terikat atau variabel Y dikatakan dengan religiusitas. Sehingga terdapat sebuah subjek penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Menurut Scarvia B. Anderson Bowarto tahun 2007 halaman 243 mengatakan, population is a set or all collection or all elements possessing one or more attributes of interest. Artinya, populasi merupakan sebuah perangkat atau kumpulan dari semua unsur yang memiliki atau mempengaruhi satu atau lebih atribut yang dimiliki, dan menyimpulkan sebuah data yang ada pada suatu penelitian.
Maka, pada penelitian ini, yang menjadi populasinya adalah kebersyukuran terhadap gaya hidup mahasiswa rantau. Yang kedua, ada sampel penelitian. Menurut Dijarwanto tahun 1994, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Berikut ini terdapat karakteristik subjek pada penelitian, yaitu A. Gaya hidup pada mahasiswa rantau. B. Kebersyukuran terhadap sebuah perilaku seseorang. C. Memiliki sifat religius terhadap suatu agama yang memiliki nilai moral. Selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan ini menggunakan teknik sampling. Menurut Margono tahun 2004, teknik sampling merupakan sebuah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Pada penelitian ini menggunakan probability sampling. Probability sampling merupakan salah satu jenis pengambilan sampel dengan ciri khas pemberian peluang yang sama untuk setiap populasi. Pengambilan sampel tipe ini biasanya dilakukan dengan cara acak atau random terhadap keseluruhan populasi yang ada. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dalam penelitian saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan ucapan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.